Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 8 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah al-Madani, seorang ulama yang thiqah. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad ibni Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf Az-Zuhri. Ibrahim seorang ulama yang thiqah hujjah yang meninggal dunia pada tahun 185 Hijriah. An abihi, dari ayahnya Sa'ad ibnu Ibrahim, seorang ulama alim abid ahlu ibadah. Syu'bah ibnul Hajjaj berkata, haddatsani habibi, telah meriwayatkan hadis kepadaku habibi, yaitu kekasihku. Yang dimaksud adalah Sa'ad ibnu Ibrahim. Kemudian Syu'bah berkata, Syu'bah ibnul Hajjaj, wa huwa yakhtimul Qur'ana fi kulli yaum, dan dia mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Sa'ad ibnu Ibrahim meninggal dunia pada tahun 125 Hijriah. An jaddihi, jadi Ibrahim meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya namanya Ibrahim ibnu Abdurrahman ibni Auf. Ibrahim meninggal dunia pada tahun 95 Hijriah.
min kibari tabi'in. Qala Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu berkata, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia, min ahadi al-mubasysyirina bil jannah, termasuk sahabat yang dijamin surga. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, lamma qadimna al-Madinah akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Ketika kami tiba di Madinah, itu ketika kami kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara aku dan Sa'ad ibn Rabi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara aku dan Sa'ad ibn Rabi'. Maka perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati kedudukan manusia, karena Abdurrahman bin Auf di Makkah adalah saudagar yang kaya raya, hartanya ditinggalkan, kemudian hijrah ke Madinah. Maka sampai di Madinah dipersaudarakan orang dengan orang yang kaya raya, yaitu Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Qala Sa'ad ibn Rabi' berkata, inni aktsarul ansari malan. Aku adalah orang Ansar, penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Fa aqsimu laka nisfa mali. Aku telah membagi 2 bagian hartaku. Aku memberikan setengah hartaku kepadamu. Aku adalah orang yang kaya raya, wahai saudara Abdurrahman bin Auf. Jangan khawatir kamu meninggalkan hartamu di Makkah. Sekarang saya ganti, hartaku saya bagi menjadi 2. Setengahnya saya kasihkan kepadamu. Dan aku memiliki 2 istri. Wangdur ayya zaujatayya hawita nazaltu laka anha. Lihat dua-duanya, lihat 2 istriku. Mana yang lebih kamu sukai, aku akan ikhlaskan untuk kamu nikahi. Fa idza halat tazawwajtaha. Jika selesai masa iddahnya, nikahilah istriku tersebut. Saya punya 2 istri. Sa'ad ibn Rabi' berkata, saya punya 2 istri. Lihat mana yang lebih kamu sukai. Lihat mana yang lebih kamu sukai. Katakan padaku, saya akan ceraikan. Kemudian apabila selesai masa iddahnya, nikahilah dia. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf berkata, la hajata li fi dzalik. Aku tidak memerlukan itu semuanya. Aku tidak ingin hartamu dan aku tidak menginginkan istrimu. Halli min suqin fihi tijarah. Apakah ada pasar yang aku akan bisnis di pasar tersebut? Halli min suqin fihi tijarah. Apakah ada pasar yang di situ ada orang jual beli
supaya aku bisnis berdagang di pasar tersebut. Qala suqu Qainuqa, ada pasarnya Qainuqa, yaitu pasarnya siapa? Pasarnya orang Yahudi, pasar Qainuqa. Faqala faghada ilaihi Abdurrahman fa'ata biaqitin wa samnin. Pagi hari Abdurrahman bin Auf segera berangkat ke pasar. Kemudian dia datang membawa, jadi hari pertama untung, membawa keuntungan, yaitu aqid, keju atau susu yang dikeringkan, wasamnin, membawa keuntungan minyak samin. Thumma taba al-ghuduwa fama labitha an jaa Abdurrahman alaihi atharu sufrah. Kemudian berikutnya datang lagi di pagi hari ke pasar, pagi-pagi langsung berangkat ke pasar, semangat untuk berdagang, semangat untuk bisnis. Maka di pagi hari, di waktu yang berkah seperti ini, langsung berangkat ke pasar. Tidak lama kemudian Abdurrahman datang, kemudian ada bekas minyak wanginya pengantin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tazawwajta, apakah engkau menikah? Kok ada bekas minyak wanginya kemanten? Qala na'am, Abdurrahman menjawab iya. Qala waman, menikah dengan siapa? Qala imra'atan minal ansar, aku menikah dengan wanita Ansar. Qala kam sukta, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, berapa maharmu? Berapa kamu memberi mahar kepada istrimu? Qala zinata nawatin min dahab atau nawatan min dahab, aku beri mahar yaitu emas seukuran biji kurma. Emas seukuran biji kurma itu berapa gram kira-kira? 50 ya? Nggak sampai ya? Sekitar 30 gram emas atau kurang lebih. Jadi emas ukuran biji kurma. Lihat kurmanya dulu. Kurma kalau yang besar-besar bijinya besar. Jadi kurang lebih 20 atau sampai 30 gram emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Adakan walimah walaupun hanya seekor kambing. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Yunus At-Tamimi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 227 Hijriah. Qala haddatsana Zuhair ibnu Muawiyah Al-Kufi, Abu Khaythamah, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 173 Hijriah. Qala haddatsana Humaid ibnu Abi Humaid Al-Basri yang meninggal dunia pada tahun 142 atau ada yang mengatakan 144 Hijriah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, qadima Abdurrahman ibnu Auf al-Madinah. Abdurrahman ibnu Auf tiba di Madinah. Fa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan
antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibnu Rabi' al-Ansari. Sa'ad ibnu Rabi' al-Ansari meninggal dunia kapan, wahai ikhwah? Ada yang ingat? Pada waktu perang Uhud. Sa'ad ibnu Rabi' gugur syahid pada waktu perang Uhud radhiyallahu anhu. Wa kana Sa'dun daghina. Sa'ad ibnu Rabi' adalah orang yang kaya raya. Faqala li Abdurrahman, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, uqasimuka mali nisfain. Aku membagi hartaku, aku berikan kepadamu setengahnya. Jadi aku membagi hartaku menjadi dua bagian. Setengahnya aku berikan kepadamu. Wa uzawwijuka, aku akan menikahkan kamu, yaitu dengan salah satu istriku. Karena aku punya dua istri, lihat mana yang lebih cantik. Kalau kamu suka, saya ceraikan. Kalau selesai masa iddahnya, nikahilah. Qala Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi istri-istrimu, keluargamu, dan semoga Allah memberkahi hartamu. Aku tidak menginginkan itu semuanya. Dulluni ala suq, tunjukkan aku pasar. Fama raja'a hatta stafdala aqitan wa samnan. Di hari yang pertama pergi ke pasar, tidaklah pulang sampai untung membawa keju dan membawa minyak samin. Fa'ata bihi ahla manzilihi, kemudian dia membawanya kepada keluarganya. Famakathna yasiran aw masyaallah, tidak lama kemudian faja'a wa alaihi wadarun min sufrah. Tidak lama kemudian, selang beberapa hari, ja'a datang, kemudian masih ada sisa minyak wangi. Sufrah itu minyak wangi dari apa? Terbuat dari apa, jamaah? Dari za'faran, dan biasanya dipakai wanita, terutama ketika menjadi pengantin. Maka Abdurrahman ada membekas minyak wangi tersebut di badannya. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mahyam, masya'nuka, kenapa ini? Masya Allah, pakaian seperti ini, harumnya semerbak, apakah engkau menikah? Maka Abdurrahman berkata, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Abdurrahman bin Auf menjawab, ya Rasulullah, aku menikahi wanita dari al-ansar. Qala masukta ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, berapa mahar yang engkau berikan kepadanya? Qala nawatan min dahab. Ya Rasulullah, aku memberi emas ukuran, yaitu seperti ukurannya biji kurma. Nawatan min dahabin aw wazna nawatin min dahab. Qala aulim walau bisyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Dari dua hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, fihi jawazu at-tijarah, dibolehkan bisnis, dibolehkan jual beli. Jual beli itu adalah pekerjaan yang halal.
Jual beli adalah pekerjaan yang mulia. Bisnis adalah pekerjaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang bisnis tersebut jujur, kemudian terang, tidak ada aib dari barang yang disembunyikan. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dua hadis ini untuk menjelaskan dibolehkannya atau dihalalkannya jual beli, dihalalkan bisnis. Kemudian pelajaran dari hadis ini, fihi jawazu at-tijarah fi suqil kuffar, boleh berdagang di pasarnya orang kafir. Boleh berdagang di pasarnya orang kafir. Pada hadis ini Abdurrahman bin Auf jual beli di pasarnya orang kafir. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatul hijrah min biladil kufr ila biladil Islam. Disyariatkan hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kaum muhajirin berbondong-bondong hijrah ke Madinah karena Mekah ketika itu adalah negeri kafir. Setelah Mekah ditaklukkan, maka Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri apa? Negeri Islam. Adapun syariat hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Siapa yang berada di negeri kafir tidak mau hijrah ke negeri Islam, maka Nabi SAW bersabda, ana bari'un mimman aqama ala dhahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari siapa yang tinggal di negerinya orang-orang musyrik. Maka tinggal di negerinya orang kafir tidak boleh, kecuali ada maslahat rajihah seperti maslahat dakwah atau maslahat yang lainnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu al-mu'akhah, disyariatkan mempersaudarakan dua orang, yaitu dua orang bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Persahabatan karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Jadi al-mu'akhah berlaku, tetap disyariatkan. Adapun al-mu'akhah, persaudaraan yang sampai mewarisi harta, ini yang dihapus. Dahulu kaum muhajirin mewarisi hartanya kaum ansor karena mereka sudah seperti saudara. Mereka mewarisi hartanya. Namun syariat ini dihapus. Tidak boleh mewarisi harta kecuali keluarga dekat saja, ahlu waris. Adapun orang jauh tidak boleh mewarisi hartanya. Namun persaudaraan karena Islam, karena Allah tetap berlaku. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlul ansar
keutamaan sahabat Ansar, sahabat yang mulia. Sahabat Al-Ansar, kalau ada kaum muhajirin yang datang, mereka rebutan, ya Rasulullah, saudarakan, orang ini persaudarakan dengan kami, dengan kami, dengan kami, sampai undian. Kalau muhajirinnya yang datang sedikit, yang menyambut banyak, mereka undian supaya bisa merawat kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlul muhajirin, keutamaan sahabat muhajirin. Sahabat Ansar mulia, sahabat muhajirin lebih mulia lagi. Mereka keluar dari kampung halamannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan dunianya, meninggalkan hartanya, bahkan keluarganya, untuk membela Allah, membela agama Allah, dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi raddun ala rafidah, bantahan kepada kelompok Syiah Rafidah. Jadi kelompok Syiah Rafidah, slogan mereka, akidah mereka membenci para sahabat, terutama kaum muhajirin dan terutama kaum Al-Ansar. Ala rasihim Abu Bakar wa Umar. Orang Syiah sangat membenci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Maka semoga Allah melaknat orang-orang Syiah Rafidah karena mereka membenci dan mencela para sahabat. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi jawazul ghina bi syartih. Seseorang dibolehkan menjadi orang yang kaya. Jadi dibolehkan menjadi orang yang kaya dengan syarat memenuhi kewajibannya. Jawazul ghina bisyartih, dibolehkan menjadi orang kaya dengan syarat, yaitu dengan syarat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlu al-ghaniyus syakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi orang miskin yang bersabar mulia, orang yang kaya bersyukur, kaya, tawadhu, tidak sombong. Kemudian hartanya digunakan, diinfakkan di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hathu 'alal ithar, anjuran untuk mendahulukan orang lain, lebih mengutamakan orang lain. Demikian kaum Ansar, mereka lebih mengutamakan orang lain dalam urusan apa? Urusan dunia. Jadi lihatlah sahabat Sa'ad ibnu Rabi mengutamakan sahabat Abdurrahman bin Auf sampai hartanya dibagi menjadi dua. Ini amalan yang sangat sulit sekali. Kalau kita membagi harta kita 10% saja sulit, ini dibagi menjadi dua. Ditambah lagi istrinya disuruh melihat mana yang lebih cantik, mana yang lebih disukai, akan dicerai supaya dinikahkan dengan saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Siapa yang sanggup demikian? Ini menunjukkan kemuliaan sahabat Al-Ansar, dan ini menunjukkan anjuran
untuk mengutamakan orang lain. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala zuhd bima fi aidin nas, anjuran untuk zuhud, anjuran zuhud dari apa yang ada, dari apa yang dimiliki orang lain. Jangan terlalu ngarep, jangan terlalu berharap dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun harapan dari hati saja, kalau dikasih mau. Kalau bahasa Indonesia kurang enak. Kalau dikei Arab, kalau tidak dikei apa? Arab. Nah, ini namanya orang tidak zuhud tapi tamak. Tamak itu tercela walaupun hanya dengan gelagat saja. Jelas ya. Jadi hendaklah kita zuhud. Nabi SAW bersabda, izhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, manusia akan mencintaimu. Dan zuhud itu di dalam hati, hati kita zuhud. Jadi kalau ada orang punya sesuatu, doakan, jangan tamak, jangan berharap diberi. Kepada sahabat kita, kepada orang yang kaya raya, orang yang mampu, janganlah tamak kepada hartanya orang lain, tapi tamaklah dengan apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu at-tabkir, keutamaan waktu apa tabkir ini? Waktu pagi. Fadlu al-bukur, keutamaan waktu pagi, yaitu antara sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbitnya apa? Matahari. Ini waktu yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, burika ummati fi bukuriha. Umatku itu diberkahi oleh Allah fi bukuriha, di waktu pagi. Itu setelah sholat subuh, ini waktu yang barokah. Jadi waktu yang barokah, jangan tidur di waktu yang apa? Yang barokah, karena waktu itu dibagi rizki, dibagi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf pagi-pagi langsung berangkat, semangat bisnis, semangat berusaha yang hasilnya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama membandingkan keberkahan antara kambing dan anjing. Jadi kalau kita kurang paham apa itu berkah, maka lihatlah anjing, lihatlah kambing. Kambing itu pulang ke kandangnya, tidur di malam hari. Kemudian kalau pagi bangun keluar. Lain halnya dengan anjing, malam hari gonggong terus, gonggong. Kalau setelah terbit fajar malah tidur. Maka lihatlah kambing, disate, dikorbankan. Jumlahnya banyak mana? Padahal kambing itu kalau waktu lahiran itu berapa? Berapa Cak Hasan? Sampai Masya Allah, barokah sampai. Kambing kalau melahirkan piro Cak Hasan? 2. Kalau anjing berapa? Banyak, 7, 8, 10. Ya ada enggak 10? Tapi banyak, lebih banyak apa? Anjing. Tetapi lihatlah jumlah kambing jauh lebih banyak daripada apa? Jumlah anjing. Karena apa? Karena berkahnya waktu setelah sholat subuh ini adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ngaji setelah sholat subuh, kita berdoa semoga Allah memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, dan memberkahi harta kita. Amin ya rabbal alamin. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran
fihi ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada para sahabatnya. Demikian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, ada apa ini? Menikah dengan siapa? Berapa maharnya? Ini bentuk perhatian, salah satu bentuk perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlullahi yu'tihi man yasha. Karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ada orang diberi kelebihan bisnis, jadi tidak bawa apa-apa, kemudian pulang membawa keuntungan. Dia orang itu diberi kelebihan, ada yang diberi kelebihan oleh Allah, kelebihan kuat hafalannya, kuat ilmunya. Dan salah satu yang diberi kelebihan Allah, Allah memberi kelebihan kalau usaha semangat, gampang nyari keuntungan. Jadi tanah dicangkul saja bisa jadi emas. Dia walak-walik jadi emas. Jadi ada perumpamaan seperti itu. Orang itu kalau sudah pandai, diberi oleh Allah kelebihan bisnis, pandai dia mencari keuntungan. Karena apa? Fadlullahi yu'tihi may yasha. Adapun yang lain dimodali, diapakan, dikasih modal, dikasih fasilitas, tidak bisa apa-apa. Karena karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya la ya'lamunal ghaib. Para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu ghaib. Maka pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa ini? Berapa maharnya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menebak, baru menikah ya, maharnya sekian ya. Jelas ya? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ilmu gaib. Apalagi dai-dai tukang fitnah yang mengatakan sekarang Dajjal sudah keluar, kemudian Imam Mahdi sudah keluar, yaitu dai tukang fitnah, dai fitnah akhir zaman. Mereka meramal ilmu gaib, perkara-perkara yang gaib. Maka jangan percaya dengan dai-dai semacam itu. Ilmunya adalah ilmu gaduk kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia namanya apa? Iya, cocok logi. Dicocok-cocokkan ini ada peristiwa seperti ini, peristiwa seperti itu. Dikatakan Imam Mahdi keluar, Dajjal sudah keluar. Kalau Dajjal yang senior belum keluar, kalau Dajjal junior yang mengatakan Dajjal sudah keluar, yaitu Dajjal sendiri. Jelas ya? Maka tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, baik itu para nabi ataupun para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hasu 'alal itqan fil amal, anjuran al-itqan. Al-itqan itu apa? Diterjemahkan anjuran berkualitas apabila beramal. Anjuran beramal dengan kualitas, itqan, teliti, berkualitas. Kalau bidangnya bisnisnya yang sungguh-sungguh. Kalau bidangnya adalah penuntut ilmu yang sungguh-sungguh juga. Demikian Abdurrahman bin Auf, hadisnya tidak seperti siapa? Abu Hurairah hafalannya. Keberaniannya tidak seperti siapa? Khalid ibnul Walid, yaitu siasat perangnya. Tapi masalah bisnisnya, Abdurrahman bin Auf tidak ada yang mengalahkan atau di antara yang teratas. Maka Abdurrahman bin Auf bersungguh-sungguh dalam bidangnya untuk
yaitu hasilnya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, apapun bidang kita, hendaklah kita itqan, teliti, berkualitas, bersungguh-sungguh, semangat. Maka lihatlah Bilal. Bilal tak punya apa-apa, semangat, tapi Bilal adzannya begitu semangat. Semangat adzan, semangat untuk beribadah yang dia sanggupinya. Demikian sahabat-sahabat yang lain memberikan contoh kepada kita. Apabila kita beramal, apabila kita ada pekerjaan, kerjakan dengan berkualitas. Jangan semuanya diambil tapi kita santai-santai. Tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila an yutqina." Allah mencintai kalian jika kalian mengerjakan sesuatu, dikerjakan dengan sebaik mungkin, dikerjakan dengan begitu teliti, amanat, semangat, berkualitas. Maka orang yang seperti itu dia akan diberkahi oleh Allah. Orang yang semacam itu cita-citanya dimudahkan oleh Allah. Penuntut ilmu yang semangat, penuntut ilmu yang dengan himmah aliyah, ulul himmah, dengan semangat, dengan sabar, pasti suatu saat nanti ilmunya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menjaga kesemangatannya terus di atas jalan tersebut, Allah akan menyampaikan cita-citanya. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi at-tazayyun fi zawaj, berhias ketika menikah. Jadi para sahabat apabila menikah memakai pakaian beda. Kalau sekarang ada sebagian ikhwah pakaian ngaji sama pakaian menikah sama saja, nggak berhias. Kadang-kadang nggak bawa apa-apa, nggak kaos oblong saja lah. Saya menikah atau nang sawah sih, pakai ke KUA bawa kaos biasa, lebih lagi. Padahal berhias ketika menikah itu sunnah, berhias tidak melampaui batas, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran at-taisiru fil mahar, anjuran mempermudah urusan mahar, anjuran mempermudah di dalam urusan mahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min barakatil mar'ah taisira mahriha." Di antara keberkahan wanita gampang urusan maharnya. Tetapi gampang itu bukan berarti murah, tidak harus murah. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Sekarang maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berapa? Siapa yang tahu? Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam maharnya di dalam riwayat Muslim sekitar 500 dirham. 500 dirham ukurannya 50 dinar. 50 dinar kalau diuangkan yaitu kira-kira 150 juta. Ini mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Yang ada seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, berapa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya? Demikian. Artinya pihak wanita memberi kemudahan. Adapun pihak laki-laki memberi mahar semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia ternyata mampu banyak, beri banyak. Tujuannya untuk membahagiakan istri, bukan untuk dibanggakan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi wujubul walimah, wajibnya walimah. Walimah hukumnya wajib. Fihi annal walimata ba'da zawaj atau ba'dal aqd. Walimah itu setelah akad nikah.
Adapun masyarakat yang ada di sekitar kita mengadakan walimah belum akad nikah. Sekarang walimah akad nikahnya besok. Itu bukan walimah itu. Itu namanya undangan makan malam. Bukan undangan apa? Walimah. Fihi al-hathu ala du'ail ghair bil barakah. Anjuran mendoakan orang lain dengan keberkahan. Barakallahu fi ahlika wa malika. Ini adalah doa sahabat Abdurrahman bin Auf untuk Sa'ad ibnu Rabi, dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya kita baca secara singkat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Abdullah ibnu Muhammad al-Bukhari thiqatun thabt, yang meninggal dunia pada tahun 229 Hijriah. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah, imamun masyhur, Amirul Mukminin fil hadis, meninggal dunia pada tahun berapa Sufyan ibnu Uyainah? 198 Hijriah. An Amr ibni Dinar al-Makki. Sufyan ibnu Uyainah dari Amr ibnu Dinar, ini riwayat yang paling kuat. Riwayat yang paling kuat dari riwayatnya Sufyan yang paling kuat adalah dari Amr ibnu Dinar, karena Sufyan athbatun nas fi Amr ibnu Dinar al-Makki, imam besar kaum muslimin. Maka Sufyan ketika ditanya tentang Amr ibnu Dinar, Sufyan menjawab thiqatun 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 9 kali. Perawi mengatakan nafasnya habis. Kalau nafasnya tidak habis akan berkata terus thiqatun thiqatun thiqah. Artinya sangat terpercaya. Amr ibnu Dinar, imam besar kaum muslimin, meninggal dunia pada tahun 126 Hijriah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, kanat ukadun wa majannah wa dhul majaz aswaqan fil jahiliyah. Abdullah bin Abbas berkata, ukad, majannah dan dhul majaz adalah pasar-pasar di zaman jahiliyah. Falamma kana al-Islam, ketika Islam sudah tersebar, ketika Nabi SAW diutus menyebarkan Islam di zaman Islam, sahabat-sahabat yang masuk Islam, faka'annahum ta'athamu fihi, para sahabat menganggap bisnis di pasar-pasar jahiliyah itu dosa. Fanazalat, Allah Ta'ala berfirman, menurunkan firman-Nya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa atas kalian, an tabtaghu fadlan min rabbikum, itu kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Fi mawasimil hajj, qara'aha Ibnu Abbas, yaitu setelah diturunkannya ayat ini, tidak mengapa jual beli di pasar-pasar tersebut, walaupun pasar ini adalah pasar jahiliyah atau dahulunya adalah pasar jahiliyah, sehingga para sahabat berdagang pada saat musim haji. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazut tijarah, dibolehkan bisnis. Fihi jawazut tijarah fi mawasimil hajj wa kadzalika fi Ramadan, dibolehkan bisnis di musim haji atau di bulan Ramadan, namun jangan sampai melampaui batas. Jadi orang-orang yang ada di Makkah, yang TKI
Mereka kadang-kadang di umrah banyak, tapi tidak pernah haji. Soalnya musim haji musim bisnis. Mereka lebih suka jadi supir taksi. Karena satu hari saja di hari Arafah, di hari Tarwiyah, atau di hari Idul Adha dan hari Tasyrik, mereka bisa mengumpulkan puluhan juta dalam masa 5 hari. Di hari-hari yang lain mungkin gaji mereka 1 tahun atau 1 bulan cuma 5 juta. Tapi ini 5 hari puluhan juta. Puluhan juta. Maka mereka tidak mau haji, fokus bekerja. Ini tercela. Jelas ya. Kalau sekiranya usahanya tidak menghalangi ibadahnya, tidak mengapa. Demikian pula orang yang bisnis di bulan Ramadan. Bisnis terus, tidak tarawih, tidak mencari malam Lailatul Qadar, sibuk bisnis. Ini tercela. Namun dia bisnis ala kadarnya, tidak melampaui batas. Walaupun di bulan Ramadan atau di musim haji, tidak mengapa. Maka ayat ini menjelaskan dibolehkannya bisnis di musim haji. Demikian pula di bulan Ramadan atau di waktu-waktu yang mulia. Fihi jawazut tijarah fi suq kana min aswaqil jahiliyah. Dibolehkan bisnis di pasar yang dahulunya adalah pasar jahiliyah, tidak mengapa. Bisnis di pasarnya orang kafir tidak mengapa. Bisnis di pasar jahiliyah tidak mengapa. Bisnis di pasar bekas pasar jahiliyah tidak mengapa. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi itsbatu sifatil ulu lillah, mengimani sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi zatnya, Allah Maha tinggi kekuasaannya, dan Allah Maha tinggi kemuliaannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.